Assalamualaikum pemirsa dan para pendengar setia. Kali ini sebuah kisah nyata penuh kejutan tentang Ilis, seorang janda kaya asal Belgia yang secara tak terduga memilih Randy, pria penganggur dari desa kecil di Jawa, sebagai pendamping hidupnya. Oke, bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti cerita ini sampai selesai. Namanya Randy. Usia 29 tahun. Sehari-hari, ia hanya membantu orang tuanya di sawah. Sesekali, menjaga warung milik ibunya di pinggir jalan desa. Lulus SMA. Ia tidak melanjutkan kuliah karena tak ada biaya. Kerja di kota sempat dicoba, tapi hanya bertahan 2 bulan sebagai kuli bangunan. Sejak itu, ia dianggap pengangguran abadi oleh warga desa. Setiap pagi, Randy duduk termenung di depan warung sambil menyeruput kopi hitam dan menatap kendaraan yang sesekali lewat di jalan berdebu desa mereka. Dalam hati kecilnya, ia selalu bertanya, apakah hidupku akan begini terus selamanya? Ibunya, Bu Warni, wanita tangguh berusia 60-an, tetap menyayanginya meski sering mendapat omongan pedas dari tetangga. Randy itu baik, cuma belum dapat rezekinya aja, katanya suatu hari sambil menepuk pundak anaknya. Hingga pada suatu sore, saat langit desa mulai memerah, mobil SUV mewah warna hitam berhenti di tengah jalan. Tak ada yang mengenali plat nomor asing itu, apalagi sosok wanita tinggi, berambut pirang, dan berkacamata hitam yang turun dari dalamnya. Ia berdiri lama memandangi desa, lalu tanpa ragu berjalan ke warung Bu Warni dan membeli segelas teh hangat. "You have a son?" tanyanya dengan aksen Eropa yang kental. Bu Warni mengangguk bingung. Wanita bule itu lalu menatap Randy dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sesuatu. Randy sendiri terdiam kaku. Ia tidak pernah melihat wanita seanggun dan setegas itu datang ke desanya. Dalam diam, sebuah takdir aneh baru saja dimulai. Hari itu tak pernah dilupakan Randy, wanita bule yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Madame Ilis van der Wijn, seorang janda kaya asal Belgia. Mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan pribadi ke tempat terpencil di Asia untuk sebuah proyek kebudayaan dan kemanusiaan. Namun, yang membuat Randy heran, Madame Ilis tampak terlalu tertarik padanya. "Kau berbeda dari laki-laki yang pernah kutemui," katanya dalam bahasa Inggris campur sedikit bahasa Indonesia. "Matamu seperti menyimpan cerita panjang yang belum selesai." Randy tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum kikuk. Dalam hati, ia mulai curiga. Apa bule ini serius? Apa dia cuma main-main? Desa pun mulai ramai membicarakan kehadiran bule cantik itu. Warung Bu Warni jadi tempat gosip setiap hari. Itu bule janda ya? Katanya nyari suami lo." "Ish, masa iya? Sama Randy, gak lucu amat." Sementara itu, Madame Ilis makin sering datang ke warung. Kadang hanya untuk minum teh, kadang untuk mengobrol dengan Randy. Anehnya, ia seolah tak terganggu oleh cibiran warga atau panasnya matahari desa. Suatu hari, saat Randy sedang menyiram tanaman di belakang warung, Ilis datang membawa kamera DSLR besar dan buku catatan tebal. Ia bilang sedang mendokumentasikan kehidupan desa dan butuh pemandu lokal. "Aku ingin kau yang dampingi aku. Kamu tahu tempat-tempat indah di sekitar sini kan?" "Tapi saya cuma orang biasa," jawab Randy. "Justru itu yang membuatmu istimewa." Sejak saat itu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Ilis mencatat, memotret, dan terkadang hanya duduk diam menatap langit bersama Randy. Rasa itu mulai tumbuh, tapi Randy masih belum percaya. Apa ini nyata? Atau hanya mimpi dari lelaki yang tiap hari hidup dalam bayang-bayang kemiskinan?
Sudah lebih dari seminggu, Madam Ilis menetap di homestay milik Pak Lurah. Setiap pagi, ia datang ke warung Bu Warni hanya untuk melihat Randy. Mereka berbicara, tertawa, dan terkadang berjalan bersama ke bukit-bukit kecil di ujung desa. Namun, lidah tetangga tak pernah diam. Bule kaya itu pasti punya maksud tersembunyi. Randy kan cuma pengangguran. Jangan-jangan mau dimanfaatin. Gak masuk akal, cewek Eropa suka cowok kampung? Randy mulai gelisah. Ia merasa makin dekat dengan Ilis. Tapi gosip dari warga menekannya. Bahkan pamannya sendiri sempat menegur. Randy, jangan kepedean. Dunia mereka itu beda. Nanti kamu yang sakit hati. Randy jadi menjaga jarak. Ia mulai jarang muncul. Tapi suatu sore, Ilis datang dengan wajah serius. Apa kamu malu jalan bersamaku? Karena aku bule? Karena aku janda? Bukan, saya hanya tidak tahu apakah ini masuk akal. Aku kembali untuk mengenang tempat itu. Tapi sekarang, aku menemukan seseorang yang lebih dari sekadar kenangan. Mata Ilis berkaca-kaca. Randy terdiam. Dalam dirinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Cinta itu mungkin nyata, tapi mampukah mereka bertahan di tengah perbedaan dunia? Hari itu, langit mendung menggantung di atas desa Sukajaya. Udara terasa berat, seakan semesta tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Madam Ilis tampil berbeda dari biasanya. Ia mengenakan gaun putih sederhana, rambut pirangnya dikepang ke belakang, dan senyum gugup terpatri di wajahnya. Ia berdiri di tengah warung Bu Warni, tempat yang selama ini menjadi saksi pertemuannya dengan Randy. Kali ini, ia datang dengan niat yang tak main-main. Randy, katanya sambil menatap lurus ke mata pria itu, aku tidak ingin bermain-main. Aku ingin kau jadi suamiku. Seluruh warung terdiam. Gelas kopi yang hampir jatuh dari tangan Pak Warso tertahan di udara. Bu Warni menatap Ilis seperti melihat hantu. Apa? Nikah? Sama Randy? Ini bule gila ya? Randy itu gak kerja, gak sekolah, gak punya rumah. Namun Ilis tak goyah. Ia berdiri tegak, menjelaskan bahwa hartanya cukup untuk membangun kehidupan di mana saja. Tapi ia tak mencari kekayaan. Ia mencari hati yang tulus. Dan ia menemukannya di Randy. Randy sendiri masih syok. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Tapi aku gak pantas. Aku cuma laki-laki kampung yang gak punya apa-apa. Dan aku janda yang hanya ingin dicintai apa adanya. Jawab Ilis pelan, meneteskan air mata. Beberapa orang mulai berubah. Bahkan Pak Lurah yang awalnya ragu mulai menunduk dan berkata lirih. Kalau cinta itu tulus, siapa kita untuk menghalangi? Setelah kejadian lamaran mengejutkan itu, seluruh desa Sukajaya berubah menjadi lautan gosip dan tanda tanya. Sebagian warga mulai menghormati keberanian Ilis, namun tak sedikit yang masih curiga. Namun badai sejati belum datang. Hingga satu pagi, sebuah mobil hitam mewah dengan plat Eropa berhenti di depan balai desa. Keluar dari mobil itu, seorang pria paruh baya berbadan tegap dan wanita elegan berkacamata hitam, ayah dan ibu Ilis. Mereka datang dari Belgia. Setelah mendapat kabar tentang rencana pernikahan Ilis dengan pria pengangguran dari desa terpencil di Indonesia. Ilis, kamu pikir ini cinta? Ini kegilaan, bentak sang ibu dengan aksen khas Eropa. Kau buang warisan keluarga demi pria seperti ini? Randy hanya bisa berdiri mematung. Ia menunduk, merasa dirinya seperti beban. Tapi Ilis berdiri di antara Randy dan orang tuanya. Kalian datang bukan untuk mengatur hidupku. Aku tak minta restu kalian. Aku hanya ingin kalian tahu, aku bahagia bersamanya. Ibunya menatap Ilis dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya diam, namun wajahnya keras. Keesokan malam,
Ilis duduk di depan rumah Pak Lurah. Ia menangis pelan. Randy duduk di sampingnya. "Kalau kamu mau pergi, aku ngerti," kata Randy lirih. "Justru aku ingin kamu pegang tanganku lebih erat," jawab Ilis sambil menyandarkan kepalanya di bahu Randy. Beberapa hari setelah kedatangan orang tua Ilis, desa kembali tenang. Tapi hati Randy berkecamuk. Ia merasa tidak layak. Tiap langkah yang ia ambil selalu diiringi tatapan warga yang bergumam, "Bule kaya, cowok kampung." Suatu malam, Ilis menulis sesuatu di buku kecil miliknya. Di pagi harinya, ia menyerahkannya pada Randy. "Kalau kamu ragu, bacalah ini." Randy membuka surat itu malam harinya di tepi sungai tempat biasa ia merenung. Surat itu panjang, penuh ketulusan. "Aku datang ke Indonesia bukan untuk cari pangeran tampan, tapi pria yang mengerti rasa sakit dan tahu cara membuat orang lain tersenyum meski dia sendiri tak punya apa-apa. Randy, kamu adalah rumah, bukan karena kamu sempurna, tapi karena bersamamu aku bisa menjadi diriku. Jika kamu mau, ikutlah aku ke Belgia, bukan untuk menjadi pelayan, tapi menjadi sahabat hidup." Air mata Randy menetes, jatuh ke atas kertas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai, dicintai, dan diinginkan bukan karena uang atau status. Keesokan harinya, Randy berdiri di depan warga desa, menggandeng tangan Ilis. "Saya menerima lamarannya, dan saya akan ikut ke Belgia, tapi saya akan kembali karena desa ini rumah saya." Kabar keputusan Randy menerima lamaran Ilis menyebar secepat kilat. Awalnya hanya di grup WhatsApp warga, lalu ke TikTok, Instagram, hingga YouTube. Cerita itu menjadi trending topik di Indonesia dan Belgia. Janda kaya Belgia menikahi pria desa. Cinta beda dunia yang mengguncang netizen. Pernikahan di tengah sawah lebih viral dari artis. Randy awalnya gugup, tapi Ilis tersenyum menenangkannya. "Biarkan dunia menonton. Tapi cinta ini hanya milik kita." Pernikahan mereka diadakan di sawah dekat rumah Randy, dengan tenda bambu sederhana, bunga dari warga, dan iringan gamelan kecil. Semua warga desa hadir, termasuk orang tua Ilis yang akhirnya luluh melihat ketulusan Randy. Ayah Ilis menyalami Randy, berkata, "Kau pria miskin harta, tapi kaya jiwa. Jagalah anakku." Pernikahan itu disiarkan langsung oleh tim dokumenter asal Belgia. Dalam 24 jam, video itu ditonton lebih dari 12 juta kali. Setelah menikah, Randy dan Ilis pindah ke Belgia untuk beberapa waktu. Namun mereka kembali ke Indonesia setiap 6 bulan sekali, membangun sekolah gratis untuk anak-anak desa. "Kita bukan cuma bawa cinta ke desa ini," kata Ilis di depan kamera, "tapi harapan." Dari desa kecil di Jawa hingga Eropa, kisah Randy dan Ilis menjadi bukti bahwa cinta sejati tak mengenal kasta, bangsa, atau warna kulit. Yang diperlukan hanyalah satu hal: keberanian untuk memilih hati, bukan harta.